Patrick Kluivert ini padahal udah dikasih 2 tutorial sama STI ya Bang ya. Tutorial yang pertama, jangan pernah coba-coba pemain di laga penting. Tutorial yang kedua, gimana cara ngalahin Arab Saudi. Itu 2 tutorial sudah ada, kenapa nggak dipelajari sih Patrick Kluivert ini sampai habis suara nyaring doang. Dilihat dari susunan pemainnya. Mohon maaf bukannya mau ngejelekin yang lainnya. Enggak, tapi kita itu kan belakangnya udah solid. Itu trio, itu 3, Hafner, Ijes, sama Ridho. Nah, Hafner sama Ridho-nya kemana? Sakit, flu, Kok bisa-bisanya itu loh di laga super penting sekali pakai begini susunannya. Ini kan susunan kalau misal kita uji coba boleh, nggak apa-apa. Tapi ini kan laga hidup dan mati ya. Ini penentu kita masuk Piala Dunia atau enggak. Is nog nooit een voetballer dood gegaan, Wim van Haan. Makin memanas, Lex Pastor bongkar kekacauan taktik Patrick Kluivert usai kekalahan 2-3 dari Arab Saudi. Sepertinya saya lebih cocok dengan ST. King Abdullah Sports City menjadi saksi bisu ketika mimpi besar timnas Indonesia untuk melangkah lebih jauh di babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 harus terhenti sementara. Dalam laga hidup mati melawan Arab Saudi, skuad Garuda yang diasuh Patrick Kluivert harus menelan kekalahan pahit 2-3. Namun yang lebih mengejutkan bukan hanya hasil akhir, melainkan pernyataan belak-belakan dari asisten utama pelatih, Alex Pastor, yang menyoroti habis strategi dan keputusan sang pelatih kepala asal Belanda itu. Kekalahan tersebut terasa menyakitkan karena datang pada saat timnas Indonesia hanya membutuhkan kemenangan untuk membuka peluang lolos ke putaran berikutnya. Namun alih-alih tampil solid dan terorganisir seperti pada pertandingan-pertandingan sebelumnya, tim justru terlihat kebingungan, kehilangan arah, dan tampil tanpa identitas. Seusai pertandingan, suasana ruang ganti disebut sangat tegang. Dan di tengah kekecewaan itu, Alex Pastor akhirnya angkat bicara. Belak-belakan soal kekacauan taktik Kluivert. Dalam wawancara pasca laga, Alex Pastor tanpa ragu mengungkapkan ketidakpuasannya terhadap taktik Patrick Kluivert. Ia menyebut bahwa sejak awal laga, sistem yang diterapkan Kluivert membuat para pemain kehilangan ritme permainan dan kepercayaan diri. Jujur saja, saya merasa kami kehilangan arah sejak menit pertama. Taktik yang disiapkan tidak sesuai dengan karakter pemain Indonesia. Transisi bertahan dan menyerang sangat lambat, dan itu membuat kami terus ditekan, ujar Pastor, dikutip dari wawancara pasca pertandingan. Dan Pastor menilai, seharusnya Kluivert lebih memahami gaya bermain tim sebelum memaksakan sistem baru yang belum teruji. Menurutnya, pola yang terlalu ofensif justru membuka celah besar di lini belakang yang dengan mudah dieksploitasi oleh Arab Saudi. Patrick memutuskan untuk menekan tinggi sejak awal. Tapi masalahnya, pressing kami tidak terkoordinasi. Lini tengah bolong, bek sering ditinggal sendirian menghadapi 2 atau 3 pemain lawan. Itu kesalahan besar, tambahnya. Boy. Hasilnya, Arab Saudi yang tampil di hadapan pendukungnya mampu dengan mudah mengontrol tempo pertandingan. Meskipun Indonesia sempat menyamakan kedudukan menjadi 2-2 di babak kedua, serangan balik cepat lawan pada menit akhir memastikan kekalahan Garuda yang sangat menyakitkan. Same game, Indonesia sempat menyamakan kedudukan menjadi 2-2 di babak kedua. Sebelum laga, skuad Merah Putih berada di posisi ketiga klasemen sementara grup, hanya terpaut 1 poin dari posisi lolos otomatis. Dengan motivasi tinggi dan dukungan besar dari publik tanah air, ekspektasi terhadap kemenangan begitu besar. Namun sejak peluit pertama dibunyikan, permainan Indonesia terlihat tidak meyakinkan. Koordinasi antar lini hancur dan pemain tampak ragu dalam mengambil keputusan. 2 gol cepat Arab Saudi di babak pertama membuat mental para pemain menurun drastis. Di babak kedua, Kluivert mencoba mengubah formasi menjadi 4-3-3 dengan memasukkan penyerang tambahan. Dan hasilnya, Indonesia berhasil mencetak 2 gol balasan. Namun lagi-lagi, sistem bertahannya lemah menjadi petaka. Gol ketiga Arab Saudi di menit ke-89 menjadi penutup yang membuat para pemain Indonesia tertunduk lesu di akhir laga. Strong Alex Pastor. Saya lebih cocok dengan STE. Pernyataan paling mengejutkan datang di akhir sesi wawancara, ketika Alex Pastor tiba-tiba menyebut nama mantan pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong STE. Dengan nada tegas, namun penuh makna,
Ia mengungkapkan bahwa dirinya merasa lebih cocok bekerja bersama sosok asal Korea Selatan itu. Block quote, "Saya harus jujur, saya merasa lebih cocok berdampingan dengan ST karena saya tahu taktiknya sangat luar biasa. Dia memahami karakter pemain Indonesia dan tahu kapan harus menyerang, kapan harus bertahan. Dengan STY, tim ini punya identitas," ujar Pastor. Pernyataan ini sontak mengejutkan banyak pihak, mengingat Alex Pastor merupakan tangan kanan Kluivert sejak awal penunjukan dirinya sebagai pelatih kepala. Namun dengan pernyataan terbuka tersebut, muncul spekulasi bahwa hubungan antara keduanya kini sedang retak. Beberapa laporan menyebutkan bahwa Pastor sempat tidak setuju dengan beberapa keputusan Kluivert dalam sesi latihan terakhir menjelang pertandingan melawan Arab Saudi. Salah satunya terkait pergantian posisi pemain yang dinilai terlalu eksperimental untuk pertandingan sepenting itu. Kritik tajam terhadap keputusan Kluivert. Pastor juga menyoroti keputusan Kluivert dalam memilih susunan pemain dan strategi pergantian di tengah laga. Ia menilai bahwa beberapa pemain yang seharusnya menjadi kunci justru tidak dimainkan sejak awal. "Kami punya pemain dengan kemampuan distribusi bola yang bagus di lini tengah, tapi malah dicadangkan. Sebaliknya, pemain yang belum siap justru dipaksa tampil di posisi yang bukan aslinya. Ini bukan soal individu, tapi soal logika taktik," tegas Pastor. Ia menambahkan bahwa kekalahan ini bukan karena kualitas pemain yang kalah dari Arab Saudi, melainkan akibat strategi yang tidak realistis terhadap kekuatan tim sendiri. Arab Saudi memang tuh besar, tapi bukan berarti kita harus menyerah. Masalahnya, kami kalah bukan karena mereka lebih baik, tapi karena kami tidak bermain dengan cara yang benar. Lanjutnya, suasana ruang ganti memanas. Sumber internal tim mengungkapkan bahwa setelah pertandingan, terjadi diskusi panas antara Kluivert dan staf pelatih, termasuk Alex Pastor. Ketegangan meningkat ketika Kluivert menolak evaluasi dari asisten pelatihnya dan justru menyalahkan pemain atas kurangnya eksekusi di lapangan. Pastor disebut mencoba menjelaskan bahwa akar masalah bukan pada pemain, melainkan pada sistem yang terlalu kompleks dan tidak sesuai dengan kondisi nyata. Namun Kluivert disebut tidak menerima kritik tersebut. Situasi itu membuat hubungan di jajaran pelatih menjadi renggang. Beberapa pemain bahkan dikabarkan ikut mendengarkan perdebatan tersebut di ruang ganti, menambah suasana tak nyaman menjelang laga berikutnya. Dukungan dari para pemain. Meski tidak secara langsung menyinggung masalah internal, beberapa pemain timnas Indonesia lewat media sosial memberikan tanda-tanda dukungan terselubung untuk Alex Pastor. Salah satu pemain menulis di Instagram Story, "Kami butuh arah yang jelas, bukan eksperimen di laga penting." Unggahan itu dengan cepat dihapus, namun sudah terlanjur beredar di kalangan netizen. Banyak yang menduga bahwa unggahan tersebut mengacu pada kondisi taktik yang berubah-ubah di bawah Kluivert. Reaksi publik dan netizen. Pernyataan Alex Pastor langsung menjadi topik panas di media sosial. Banyak pendukung timnas Indonesia yang menilai langkah Pastor sebagai bentuk keberanian dalam mengungkap masalah yang selama ini disembunyikan. Tagar #SaveAlexPastor bahkan sempat menjadi trending di X Twitter, dengan ribuan komentar mendukung kejujuran sang asisten pelatih. Beberapa komentator sepak bola nasional juga ikut menyoroti hal ini. Pengamat sepak bola senior, Taufik Hidayat, menilai pernyataan Pastor seharusnya dijadikan bahan evaluasi oleh PSSI. Ketika asisten pelatih berani bicara seperti itu, artinya ada masalah serius di dalam tim. PSSI harus turun tangan memastikan situasi di ruang ganti tetap kondusif, ujarnya. Apa selanjutnya untuk timnas Indonesia? Kekalahan dari Arab Saudi membuat posisi Indonesia di klasemen semakin sulit. Dengan 2 pertandingan tersisa, peluang untuk lolos otomatis kini sangat kecil. Publik pun mulai mempertanyakan masa depan Patrick Kluivert sebagai pelatih kepala. Rumor bahkan beredar bahwa PSSI sedang mempertimbangkan opsi mengganti pelatih jika hasil dalam 2 laga berikutnya kembali mengecewakan. Dalam skenario itu, Alex Pastor disebut sebagai salah satu kandidat sementara untuk menjadi caretaker hingga kualifikasi berakhir. Namun, belum ada konfirmasi resmi dari PSSI mengenai hal tersebut. Ketua Umum PSSI Erick Thohir disebut akan menggelar rapat evaluasi darurat untuk membahas situasi tim dan mendengarkan laporan langsung dari Kluivert serta stafnya.
Penutup, suara kejujuran di tengah krisis. Pernyataan Alex Pastor memang kontroversial, namun di sisi lain menjadi cerminan nyata dari kondisi timnas Indonesia saat ini. Di tengah ambisi besar untuk menembus Piala Dunia 2026, tim justru dihadapkan pada persoalan internal yang mengganggu harmoni dan fokus permainan. Keberanian Pastor dalam berbicara seolah menjadi alarm keras bagi semua pihak bahwa strategi megah tidak akan berarti jika tidak selaras dengan karakter pemain dan budaya sepak bola Indonesia. Kini, publik menantikan langkah selanjutnya dari PSSI. Apakah akan menegur Patrick Kluivert, mendukung Alex Pastor, atau mencari solusi baru demi menyelamatkan peluang Garuda di kualifikasi? Satu hal yang pasti, pernyataan jujur sang asisten pelatih telah membuka babak baru dalam dinamika sepak bola nasional. Seperti yang ia ucapkan di akhir wawancaranya dengan nada getir namun penuh makna. Saya datang ke sini untuk membantu tim ini maju, bukan mundur. Dan kadang, kebenaran memang harus diucapkan meski terasa pahit.